Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah itu klan Wuming? Apakah kamu di sini untuk membela klan Wuming? Tapi, kamu bukan dari klan Wuming. Siapa kamu sebenarnya? Jika kamu seorang pria, maka berdirilah dengan tegak dan lurus. Apakah kamu berani menyebutkan siapa namamu? Chu Feng berbicara dengan suara keras. Namun setelah dia mengatakan kata-kata itu, Lan Fu Jianpeng menyipitkan alisnya, dan ekspresinya berubah jelek. Dia tidak berharap kalau Chu Feng dapat menebak, bahwa dia datang untuk membela klan Wuming dalam sekejap. Itu memang tidak sulit untuk ditebak. Setelah semua, Chu Feng baru saja mengalahkan klan Wuming. Dan tidak lama setelah itu, pria itu datang untuk membuat masalah. Dalam hal kemungkinannya, pria ini kemungkinan besar adalah penolong klan Wuming. Namun, ini adalah kebetulan yang tidak ingin diungkapkan oleh Lan Fu Jianpeng. Terutamanya, dia tidak ingin mengekspos identitasnya sebagai seseorang dari klan Blue Talisman. Dengan demikian, ketika Chu Feng mengaitkannya dengan klan Wuming, niat membunuh di matanya tumbuh lebih intens. Sampah yang menganggap dirinya pintar, matilah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mengangkat tangan dan kemudian menurunkannya dengan tiba-tiba. Tindakannya ini meliputi seluruh area. Kehidupan dan kematian semua orang yang hadir, itu akan diubah oleh tindakannya ini. Tapi ketika lengannya mendarat, kekuatan penindas dan niat membunuh yang memenuhi lingkungan tiba-tiba menghilang. Bukan hanya Chu Feng dan yang lainnya yang bingung oleh adegan ini, bahkan Lan Fu Jianpeng benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Meskipun serangan telapak tangannya itu seharusnya tidak bisa menghilangkan seluruh Chu Heavenly Clan, tapi semua orang dalam garis pandangnya, atau area yang diliputi oleh kekuatan penindasannya, itu seharusnya sudah mati. Namun, dia menemukan bahwa tidak hanya tidak ada yang mati, bahkan kekuatan dan auranya telah ditekan balik. Siapa? Siapa yang melakukan itu? Kamu ingin menghapus Chu Heavenly Clan? Pada saat semua orang bingung, suara seorang gadis kecil tiba-tiba terdengar. Kemudian sesosok muncul, dan sosok itu mendarat di samping Chu Feng. Gadis kecil itu adalah seseorang yang akrab dengan Chu Feng dan yang lainnya. Dia adalah Bai Liluo. Kakak perempuan Liluo, kamu sudah keluar dari pelatihan tertutup. Ucap Chu Feng yang sangat senang saat melihat Bai Liluo. Tidak hanya dia tampak sangat sehat, tetapi Chu Feng juga menemukan bahwa bukan karena pria berjubah biru tidak ingin membunuh mereka, tetapi lebih karena niat membunuh dan penindasannya telah ditekan oleh seseorang. Orang itu tidak lain adalah Bai Liluo. Kultivasi Bai Liluo telah meningkat pesat setelah menjalani pelatihan tertutup. Kekuatannya kemungkinan besar lebih unggul dari milik pria berjubah biru itu. Aku awalnya tidak berencana untuk keluar sepagi ini, itu karena aku berada di persimpangan penting dalam pelatihan ini. Namun, aku merasakan bahwa kamu dalam bahaya. Jadi aku tidak punya pilihan selain keluar. Aku tidak bisa membiarkanmu terbunuh tanpa keluarkan, kata Bai Liluo. Chu Feng bingung harus berkata apa setelah mendengar itu, dan emosi juga memenuhi matanya. Cukup, serahkan masalah ini pada kakak perempuan ini, kata Bai Liluo kepada Chu Feng. Mengaum. Tiba-tiba saja raungan terdengar, lalu, sejumlah besar kekuatan bela diri membombardir mereka dari langit. Ketika mendongak, mereka bisa melihat banyak binatang buas kekuatan ganas. Masing-masing dari mereka berukuran 100 meter, dan mereka semua memiliki kekuatan yang cukup untuk menghilangkan semua klan surgawi Chu. Ada puluhan ribu binatang buas seperti itu. Jumlah mereka tidak bisa lagi digambarkan sebagai sekelompok binatang buas, tapi mereka adalah lautan binatang buas. Gelombang raksasa yang terdiri dari binatang buas dengan kekuatan ganas itu melesat dari atas. Mereka bermaksud membunuh semua orang yang hadir. Mengaum. Namun tiba-tiba saja, teriakan itu mulai terdengar berturut-turut. Puluhan ribu binatang buas itu mulai runtuh dan hancur. Itu Bai Liluo. Dia bahkan tidak bergerak. Hanya dengan mengungkapkan niat membunuhnya saja, dia bisa memutuskan kehidupan dan kematian binatang buas yang ganas itu. Kakak perempuan Liluo, kamu. Melihat Bai Liluo yang berdiri di sampingnya, Chu Feng mengkonfirmasi tebakannya. Kekuatan Bai Liluo memang melebihi kekuatan pria itu, dan dia adalah peringkat 6 Utmost Exalted.
Sial, terbukti, setelah Bai Liluo mengalahkan serangan lelaki berjubah biru itu, dia menyadari bahwa gadis kecil yang tampaknya biasa-biasa itu memiliki kultivasi yang lebih unggul daripada miliknya. Menyadari bahwa situasinya buruk, dia tidak ragu dan segera berbalik untuk melarikan diri. Mengapa begitu terburu-buru? Bai Liluo berbicara dengan mencibir, lalu kemudian, dia mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut meraih ke arah pria itu. Teriakan pria berjubah biru dan suara tulangnya hancur, itu telah bergema secara serentak. Pria berjubah biru yang datang dengan niat membunuh yang luar biasa, dan juga menyatakan bahwa dia akan menghapus Chu Heavenly Clan sebelumnya, dia telah jatuh dari langit seperti roket. Dia akhirnya jatuh dengan keras menghantam tanah. Adik kecil Chu Feng, apa yang ingin kamu ketahui darinya? Bai Liluo bertanya pada Chu Feng. Suruh dia memberitahuku, jika dia datang ke sini untuk membela klan Wuming. Dan juga suruh dia memberitahuku, siapa dia dan dari mana asalnya. Itu adalah hal-hal yang harus dipastikan, kata Chu Feng. Sangat baik. Bai Liluo mengangguk, lalu kemudian, tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia mendarat tepat di atas pria berjubah biru itu. Bai Liluo menarik pria berjubah biru itu ke udara dengan kekuatan bela dirinya, ketika diangkat, orang bisa melihat bahwa dia telah terluka serius. Ketika Bai Liluo turun dari langit dan menginjak pria itu dengan kejam, luka-lukanya semakin parah. Itu bisa dilihat dari cara wajahnya terdistorsi. Jawab pertanyaan adikku Chu Feng, kata Bai Liluo. Hahaha, adegan yang mengejutkan pun terjadi, dan pria itu tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa aku akan jatuh di tempat terpencil semacam ini. Namun, aku tidak akan menyerah pada sampah rendahan sepertimu. Silakan bunuh aku jika kamu mau. Mengenai siapa aku dan dari mana aku berasal, kamu bisa melupakannya. Lan Fu Jianpeng berbicara dengan suara keras. Kamu cukup keras kepala juga rupanya, aku jadi bertanya-tanya, apakah kekeras kepalaanmu ini akan lebih kuat, ataukah metode penyiksaanku yang lebih kuat? Saat Bai Liluo berbicara, dia membalik pergelangan tangannya, dan tongkat transparan muncul di tangannya. Tongkat itu tampak sangat keras. Namun, bagian tengah tongkat itu berlubang. Cerot, setelah dia mengeluarkan tongkat, Bai Liluo menusukkan tongkat ke tubuh pria itu. Bas-bas. Tanda dan simbol kemudian muncul pada tongkatnya. Segera, pria berjubah biru itu mulai menjerit dengan sedih. Setelah melihat dari dekat, Chu Feng memperhatikan bahwa darah mengalir menuju tongkat. Darah itu secara alami diambil dari pria berjubah biru. Namun itu sudah jelas bukan darah biasa. Kalau tidak, pria itu tidak akan berteriak sekeras itu. Jangan berteriak seperti itu, karena orang lain yang tidak tahu apa yang terjadi akan berpikir kalau aku sedang menyiksamu. Bahkan jika kamu akan berteriak, kamu harus berteriak nanti saja. Karena bagaimanapun, ini hanyalah permulaan. Bai Liluo menatap pria berjubah biru itu dengan senyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, Lan Fu Jianpeng mengertakkan giginya, dan menatap Bai Liluo. Dia sebenarnya ingin mengutuknya. Namun begitu tatapannya mendarat padanya, dia langsung terpana. Dia dan Fan heran menemukan bahwa di hadapan Bai Liluo, itu ada puluhan tongkat transparan. Baru satu tongkat saja, itu sudah bisa membawanya kesakitan yang menyedihkan. Lan Fu Jianpeng mulai membayangkan apa yang akan terjadi, jika puluhan batang semuanya dimasukkan ke dalam dirinya, rasa sakit macam apa yang harus dia tanggung. Kamu penyihir terkutuk. Dasar penyihir sialan. Tiba-tiba saja Lan Fu Jianpeng mulai mengutuk dengan keras. Menghadapi kutukannya, tidak hanya Bai Liluo tidak menjadi marah, tetapi sudut mulutnya bahkan naik menjadi senyum. Melihat senyum itu, Lan Fu Jianpeng hampir hancur dalam keputusasaan. Itu adalah senyum jahat yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Menjerit. Segera, jeritan yang lebih menyedihkan mulai beresonansi di Chu Heavenly Clan. Jeritan itu mencapai setiap sudut Chu Heavenly Clan. Namun meskipun jeritan itu menyebabkan keributan besar-besaran di Chu Heavenly Clan, tapi orang-orang di luar formasi roh tidak dapat mendengarnya sama sekali. Demikian juga karena kekuatan bela diri khusus Lan Fu Jianpeng yang telah menutupi pembentukan formasi roh, orang-orang di luar formasi juga tidak dapat melihat apa-apa. Selain itu, formasi roh yang tiba-tiba ditutupi lapisan hitam dengan ledakan raksasa, dan lubang yang muncul setelahnya, itu telah menyebabkan kerumunan tidak dapat menjaga diri dari bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi. Dengan demikian, bagian luar klan surgawi Chu juga dalam kegemparan total.
Orang-orang dari berbagai kekuatan semuanya dengan bersemangat mendiskusikan, menganalisis, dan juga membuat tebakan. Sementara semua ini terjadi, seseorang mulai khawatir jika sesuatu yang buruk telah terjadi. Dalam hal kekhawatiran, orang yang paling khawatir bukanlah seseorang dari Ancestral Martial Starfield. Tapi sebaliknya, itu adalah Lan Fulongping. Lan Fu Jianpeng, dia datang ke Ancestral Martial Starfield kali ini demi mengumpulkan biji biru. Awalnya Lan Fulongping tidak berencana melakukan perjalanan ke Ancestral Martial Starfield, karena ia memiliki masalah penting lain yang perlu ia tangani. Namun secara tak terduga, tidak lama setelah Lan Fu Jianpeng pergi, berita Bloodline Granting Heavenly Sect yang dimusnahkan mulai menyebar. Bahkan tidak ada yang tahu siapa kera dan manusia itu. Namun setelah melihat Chu Xuanyuan dan kera tua sebelumnya, Lan Fulongping memiliki kesan mendalam tentang mereka. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada Bloodline pemberian Sekte Surgawi, ia segera menyadari bahwa semuanya sangat buruk. Meskipun 9 jiwa galaksi dipisahkan dari galaksi cahaya suci oleh langit berbintang yang luas, tapi Wuming Doutian selalu melaporkan kembali kepada mereka secara tepat waktu. Dalam laporannya, dia akan selalu memasukkan keadaan terkini dari leluhur Martial Starfield. Mereka baru saja menerima laporan terbaru Wuming Doutian. Laporan itu telah memberi tahu Lan Fulongping dan Lan Fu Jianpeng tentang kepulangan putra Chu Xuanyuan ke alam atas Cilio Kosem besar, dan telah mengungkapkan bakatnya. Pada saat yang sama, itu juga memberi tahu mereka tentang pemberontakan Linghu Heavenly Clan, serta kematian Chu Xuanyuan. Lan Fu Jianpeng selalu menganggap orang-orang dari leluhur Martial Starfield sebagai semut. Dengan demikian, setelah menerima laporan terbaru dari Wuming Doutian, ia menyatakan bahwa ia akan merawat klan Surgawi Chu dengan benar, beserta klan Surgawi Linghu. Awalnya Lan Fulongping tidak menunjukkan banyak perhatian untuk ini. Lagi pula, jika Chu Xuanyuan telah meninggal, bahkan jika Lan Fu Jianpeng benar-benar melangkahi batasannya, maka itu tidaklah masalah. Setelah semua, karena mereka berdua telah ditugasi, yaitu untuk memastikan bahwa klan Wuming mempertahankan kontrol atas Starfield Master Realm bela diri, dan terus mengekstraksi biji biru untuk mereka seelah ditambang. Bukan hanya Lan Fu Jianpeng yang tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang lain, bahkan Lan Fulongping tidak peduli. Tidak seorang pun yang akan membayangkan bahwa, tidak lama setelah Lan Fu Jianpeng pergi ke Ancestral Martial Starfield, Lan Fulongping akan mengetahui berita tentang seorang pria dan seekor kera, yang membawa kehancuran pada Bloodline Granting Heavenly Sect yang sangat kuat. Selanjutnya setelah dia menanyakan tentang lelaki dan kera itu, dia mengetahui bahwa mereka sangat mirip dengan Chu Xuanyuan dan kera tua. Karena itulah, Lan Fulongping menjadi panik. Baik dia maupun Lan Fu Jianpeng hanya karakter kecil, bahkan bangsawan sekalipun di klan Blue Talisman. Jika mereka berani, mereka benar-benar telah menyinggung Chu Xuanyuan yang sudah tumbuh sangat kuat. Mereka yang ingin memusnahkan klan Surgawi Chu tidak hanya akan memastikan bahwa klan mereka musnah, tapi mereka berdua juga pasti akan sangat menderita karena tindakan mereka. Bahkan jika klan Blue Talisman mereka bisa lolos dari malapetaka kematian, tapi mereka berdua pasti akan terbunuh. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk mengesampingkan hal-hal yang perlu dia lakukan, dan bergegas ke Ancestral Martial Starfield, sehingga dia bisa memperingatkan Lan Fu Jianpeng. Namun sayangnya, dia masih terlambat selangkah. Lan Fu Jianpeng tidak hanya berangkat untuk memusnahkan klan Surgawi Chu, tetapi putra Chu Xuanyuan juga kebetulan berada di dalam klan Surgawi Chu pada saat itu. Berita ini benar-benar membuatnya takut. Untuk mencegah Lan Fu Jianpeng dari menyebabkan bencana, tidak hanya Lan Fulongping habis-habisan dalam pengejarannya, tapi dia bahkan menggunakan teknik terlarang untuk menyalakan garis keturunannya, dan merusak jiwanya sendiri sehingga dia bisa meningkatkan kecepatannya. Lan Fulongping juga telah menggunakan metode pengamatan khusus untuk menatapnya sepanjang waktu. Akhirnya, dia dan Wuming Doutian datang sangat dekat dengan Chu Heavenly Clan. Sial, Lan Fulongping berhenti tiba-tiba. Bukan hanya itu saja, tetapi dia juga mengutuk keras-keras. Tuan, ada apa? Melihat Lan Fulongping bertindak seperti itu, Wuming Doutian benar-benar bingung. Dia tidak mengerti mengapa Lan Fulongping tiba-tiba akan berhenti, ketika mereka begitu dekat untuk mencapai Chu Heavenly Clan. Sudah terlambat. Kami tidak berhasil tepat waktu. Si idiot itu, Lan Fu Jianpeng telah menyegel klan Surgawi Chu. Dengan kekuatannya, dia pasti telah membantai seluruh klan Surgawi Chu sekarang.
Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lan Fu Longping tiba-tiba meraih bahu Wu Ming Doutian dengan tangannya. Bahkan tatapannya menjadi sangat sengit. Ini adalah pertama kalinya Wu Ming Doutian melihat Lan Fu Longping menunjukkan penampilan yang begitu sengit. Dibandingkan dengan Lan Fu Jianpeng, Lan Fu Longping selalu menjadi orang yang sifatnya relatif baik. Bukan saja dia tidak bersikap arogan, tetapi dia juga sangat mudah diajak bicara. Namun ketika Wu Ming Doutian melihat tatapan tajam Lan Fu Longping, dia tiba-tiba menyadari bahwa Lan Fu Longping yang dia tahu adalah fasad. Keberadaan yang menakutkan di hadapannya ini, ternyata itu adalah Lan Fu Longping yang sebenarnya. Dengan cara yang sangat keras dan dengan nada yang sangat mengancam, Lan Fu Longping berkata, "Wu Ming Doutian, The Chu Heavenly Clan telah dimusnahkan. Namun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kamu dan aku. Ini semua hanya dilakukan oleh Lan Fu Jianpeng. Kamu harus menyaksikan ini." Mendengar kata-kata itu, Wu Ming Doutian akhirnya menyadari mengapa Lan Fu Longping bersikap seperti itu. Dia hanya takut. Dia takut pada Chu Xuanyuan, dan takut dia akan datang untuk membalas dendam. Itulah sebabnya dia ingin mengalihkan semua tanggung jawab. Dia sangat takut, dan bahkan tidak berani memasuki Chu Heavenly Clan. "Tuanku, aku pasti akan bersaksi untukmu. Kamu selalu memperlakukan semua orang dengan sangat baik, dan bukan seseorang yang mencoba melakukan sesuatu dengan paksa." Saat itu, ketika Chu Xuanyuan kembali, Lord Jianpeng ingin secara pribadi merawatnya, karena perselisihan tuanlah, sehingga kami berhasil menghentikannya. Melihat hal-hal dari perspektif ini, kamu dapat dianggap sebagai dermawan bagi Chu Xuanyuan. Lagi pula apa yang terjadi di sini hari ini, itu tidak ada hubungannya denganmu sejak awal. Ini semua pekerjaan pribadi Lord Jianpeng. Bawahan ini pasti akan bersaksi untuk Tuan. Tapi Tuan, bagaimana jika Tuan Jianpeng masih belum membantai klan Surgawi Chu? Lebih baik kita masuk dan melihatnya. Jika dia masih belum memulai pembantaiannya, kita bisa menghentikannya membuat kesalahan besar ini. Bahkan jika dia telah melakukan kesalahan besar ini, bawahan ini masih dapat membuktikan kepolosan Tuan, kata Wu Ming Doutian. "Itu benar, apa yang kamu katakan sangat benar. Aku berkepala kacau, sungguh berkepala kacau," kata Lan Fu Longping berulang kali. Melihat Lan Fu Longping seperti itu, Wu Ming Doutian menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bukan Lan Fu Longping yang berkepala lumpur, tapi sebaliknya, dia benar-benar terlalu ketakutan. Dia takut dengan Chu Xuanyuan. Setelah mengambil keputusan, Lan Fu Longping membawa Wu Ming Doutian bersamanya, dan melanjutkan menuju klan Surgawi Chu. Demi untuk tidak menyebabkan keributan, dia tidak secara langsung menembus formasi pelindung Chu Heavenly Clan seperti yang dilakukan Lan Fu Jianpeng. Tapi sebaliknya, ia menggunakan kemampuannya untuk dengan hati-hati menghancurkan formasi, dan secara diam-diam masuk ke dalam. Menjerit. Namun tepat setelah Lan Fu Longping dan Wu Ming Doutian melewati formasi pelindung Chu Heavenly Clan, dan kekuatan Lan Fu Jianpeng yang telah menyegelnya, mereka bertemu dengan teriakan. Mendengar teriakan itu, hati Lan Fu Longping dan Wu Ming Doutian langsung tegang. Apa yang paling mereka khawatirkan pun terjadi. Lan Fu Jianpeng sudah memulai tindakannya. Namun, mereka segera merasa ada sesuatu yang salah. Jika Lan Fu Jianpeng telah melepaskan pembantaian pada klan Surgawi Chu, bagaimana mungkin mereka hanya mendengar teriakan satu orang? Selain itu, bau darah yang kuat yang diharapkan dari pembantaian juga tidak ditemukan, tapi sebaliknya, banyak aura yang hidup dapat dirasakan. Dan yang paling penting adalah, Lan Fu Longping berpikir jeritan itu terdengar seperti suara Lan Fu Jianpeng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.